Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Himna marashid umurina a'idna min syurur anfusina min sayyi'ati. Yassir wa la tu'assir rabbi tamin bi khair. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala ila an qala tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum wa haitsu ma sarat tanwir wa salat ta'bir. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum. Ngajar kan hari ini? Tahu siapa beli itu yuk? Siapa ntar salah satu ya? Beli Matan Hikam. Saya pengen ulang-ulang terus biar jadi hafalan, jadi kepahaman. Cari mungkin di Dahlan atau di Al-Fikr juga. Semoga ada gitu. Kalau bisa yang saku. Yang nggak usah ada terjemah aja, kalau nggak ada lagi ya apa, berkabar nanti ya. Coba. Tasbik anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu ma sarat tanwir wa salat ta'bir. Tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu ma sarat tanwir wa salat ta'bir. Cahaya ma'rifatnya para arifin itu mendahului ucapan mereka. Sekali lagi, cahaya ma'rifatullahnya para arifin billah itu mendahului ucapan mereka. Maka kapan saja cahaya ma'rifat itu mantap di dalam hati seseorang, maka nanti nasihatnya akan masuk ke dalam diri orang yang disampaikan. Nah, itu yang sering disebut masadara minal qalb wasala ilal qalb. Apa yang bersumber dari hati maka dia akan sampai ke hati. Apa maksudnya? Yang pertama, orang itu betul-betul bicara dengan sepenuh jiwa gitu, bahwa dia mementingkan hal itu, dia sudah menjalankan hal itu. Satu. Yang kedua adalah dia berbicara dengan hati yang kenal sama Allah. Hati yang lupa kepada selain Allah, baik itu orang lain ataupun dirinya. Sehingga ucapan yang diucapkan dari hati akan sampai ke hati, itu akan membekas dan memberikan efek yang sangat mendalam bagi orang-orang yang didakwahi. Dan itu betul-betul saya lihat ya pada diri guru saya, Kiai Uzair rahimahullahu ta'ala. Itu ngomong apa aja tuh enak gitu. Itu ngomong apa aja tuh istimewa. Kadang-kadang lafadznya biasa, tapi kalau beliau yang ngomong tuh kayaknya ya lain aja. Jangankan nasihatnya, kadang-kadang salamnya aja udah beda. Assalamualaikum itu beda. Ya kita jangan ikut-ikutan pakai salam beliau karena itu bukan suaranya yang hebat.
tapi tadi itu anwar ma'rifat billah yang ada pada diri beliau, sehingga pancaran cahaya kalamnya itu beda. Itu beda tuh. Kiai itu udah salam, assalamualaikum. Itu kita udah, saya dulu sering bilang, kayak satu majma' itu ada hawa, terus hawanya turun gitu. Terus jadi adem, jadi enak, jadi tenang. Nah begitu juga Habib Umar, begitu juga para masyaikh dakwah yang saya lihat. Dan guru-guru kita yang lain. Ya, para arifin billah, disebut hukama di sini adalah arifin billah. Siapa mereka? Mereka adalah yang berbicara dengan pertolongan Allah, diamnya juga dengan perintah Allah. Mereka tidak lagi merasa ada dengan dirinya. Mereka hanya menyadari bahwa segalanya dari Allah dan harus dikembalikan kepada Allah. Maka ketika mereka berbicara dengan ilmu pengetahuan yang Allah turunkan dalam hati mereka, maka sebelum ucapannya itu sampai kepada hati para pendengar, maka cahaya kedekatan mereka kepada Allah itu yang duluan sampai kepada hati yang mendengar. Dan nanti cahaya itu akan masuk ke dalam hati para pendengar sesuai tingkatan keseriusan mereka sama Allah, sesuai kedekatan mereka kepada Allah. Ada juga orang dengar Habib Umar tuh, apaan sih ngomong kayak gitu, seumpama. Kan ada. Kita nganggap seumpama ya ucapan kayak Uzairon istimewa gitu. Ada nggak orang yang nggak istimewa? Ada, ya, jangan salahkan. Nah, jadi sebelum ucapan-ucapan mereka diperdengarkan kepada kita bahwa cahaya kedekatan mereka kepada Allah itu sudah menjalar lebih dulu ke hati para pendengar, itu yang dimaksud tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum. Cahaya kedekatan mereka kepada Allah itu lebih dulu dari ucapannya, artinya ya amalnya udah baik. Ya, sebelum ceramah itu udah nggak maksiat sama sekali, sumpah. Sebelum ceramah itu doanya panjang, sebelum ceramah itu sholat hajat yang panjang. Sehingga sebelum ngomong, orang belum ngomong aja, orang udah nungguinnya udah betul-betul semangat. Sebelum dia ngomong aja, orang sudah terbuka hatinya, dapat ilham-ilham kebaikan dan seterusnya. Ya. Jadi mengirimkan dulu pasukan sebelum betul-betul berperang. Ya, mengirim dulu utusan-utusan itu untuk merapikan jalan agar nanti ketika bertempur sudah baik. Masya Allah. Nah, maka sebagian pendengar itu ada yang cahaya orang-orang hebat itu masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam. Ada yang cuman bagian zahir hatinya. Sebagian ada yang di pinggir hatinya. Nah, maka jangan nyalahin orang. Ah, biasa aja, emang kamu orang biasa. Ah, sama aja kayak yang lain. Ya emang nah, kamu mah tukang ngeremehin orang, sumpah. Sehingga ketika cahaya kedekatan kepada Allah itu sampai kepada diri para pendengar, dan para pendengarnya juga memiliki asidqu ma'allah, keseriusan untuk datang ke Allah, untuk bisa mendekat ke Allah, maka ketika itulah bertemu ya antara kekuatan batiniyah seorang arifin billah dengan kekuatan batin yang dimiliki oleh orang-orang yang ingin dibimbing kepadanya. Sehebat apapun anwar ma'rifatillah milik Rasulullah SAW, Abu Jahalnya nggak mau, ya nggak jadi.
Sehebat apapun wadah itu ingin menerima sesuatu yang istimewa, tapi kalau apa yang ingin dituangkan ke dalam wadah itu nggak istimewa, ya nggak jadi sempurna. Sayyidina Umar hebat kan, tapi kalau yang datang bukan Rasulullah, mungkin dibunuh sama beliau. Apa nih ngaku nabi kayak gini, ya gue penggal aja. Tapi karena wadahnya Sayyidina Umar itu hebat, dan isi yang ada dalam diri Rasulullah SAW itu sangat istimewa, udah jadi. Maka jangan-jangan kita belum jadi siapa-siapa, padahal itu tadi tuh guru kita Maulana Ilyas, guru kita Kiai Uzairon, Kiai Ubed, Kiai Fatah, guru kita Syekhuna Muhammad Nuruddin, guru kita Habib Umar, guru kita dan lain sebagainya. Jangan-jangan kita nggak hebat tuh bukan karena yang dituang itu tidak hebat, wadahnya itu loh kotor. Nah yang kesian lagi wadahnya hebat, belajarnya mah liberal semua. Belajarnya mah orang nggak sholat, nggak pernah ikut pesantren. Nah ini repot. Maka dua-duanya harus baik, mendekat kepada orang-orang terbaik, dan kita bersiap-siap dengan wadah terbaik menerima syarab, menerima ma'dubah, menerima ta'am, menerima hidangan-hidangan yang mereka sajikan dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Dia mau ngomong apa tuh? Keingetan gak langsung diomong. Maka dalam istilah motivator hari ini, istilah motivasi, ruang-ruang motivasi hari ini, keberuntungan, kesuksesan adalah kesempatan yang bertemu dengan kecakapan. Ini ada bisnis Mas Per, kesempatan nggak? Kalau kitanya nggak cakap, ya biasa aja. Apaan sih? Paham? Dakwah, kesempatan nggak? Kalau kitanya nggak cakap, dakwah malah ngerokok kan? Dakwah malah ngobrol ngalor ngidul. Dakwah malah menjadi tempat pelampiasan lari dari masalah. Kan ada khuruj pusing tagih mulu utang. Ya itu di rumah lebih pusing ditinggalin. Di rumah lebih pusing orang. Barangan aja kamu yang laki aja nggak sanggup tuh ngadepin debt collector, gimana rumah? Kan begitu banyak. Jadi udahlah, jangan nyalahin pihak luar lah. Nah, walaupun juga kita tidak pasrah untuk mengambil yang terbaik dari pihak luar. Udah kurang apa coba? Quran hebat nggak Quran? Hah? Ya kalau kitanya nggak hebat, nggak jadi hebat. Tadi pagi saya baca, ya Allah semoga diistiqomahin. Semoga diistiqomahin. Nggak ada buku lebih baik dari Quran itu. Kadang-kadang kitanya aja nggak sadar. Tapi bagi saya melanjutkan tadabbur saya di Quran surat Saba ya. Ayat berapa tuh? Walaqad ataina Dauda minna fadla. Kata Allah, aku sungguh telah memberikan Nabi Daud itu karunia yang sangat besar. Apa itu? Ya apa yang nggak ditundukin ke orang kepada orang lain, Allah tundukkan untuk Nabi Daud. Di antaranya ayat itu, ya jibalu awibi ma'ahu wa thair. Di antaranya itu kalau Nabi Daud itu bertasbih, itu gunung ikut bertasbih. Begitu juga burung-burung. Ya berarti ya mungkin ya, walaupun saya tadi belum, saya baru baca di tafsir Baghawinya. Ya intinya gunung-gunung, ya alam semesta mungkin ya. Ya mungkin ya jibalu itu adalah benda-benda mati itu ikut bertasbih. Wallahu wa thair. Wa thair berarti kan burung dan seluruh makhluk hidup mungkin ya. Kalau beliau bertasbih, itu kan akhirnya nggak bisa malas itu. Akhirnya apa? Nggak bisa malas kan? Kalau beliau nggak tasbih, semuanya diem itu. Kan gimana tuh? Atau pendapat yang lain, kadang-kadang itu menjadi apa? Menjadi media bagi Nabi Daud. Kadang-kadang
ucapan-ucapan tasbih seluruh makhluk di alam semesta ini untuk menjadi penyemangat ketika beliau futur gitu. Maksudnya ikut bertasbih itu kalau beliau lagi futur ada ketidaksemangatan untuk bertasbih, tahu yang lain tuh subhanallah. Maksud saya pemimpinnya diingetin, kurang lebih begitu. Wa alanna lahul hadid. Wa alanna lahul hadid. Dan kata Allah, dan aku lunakkan bagi Daud itu al-hadid, apa? Besi. Apa maksudnya? Itu diceritakan itu. Di antara sebab Nabi Daud itu dikasih beginian, itu karena beliau itu punya kehendak, keinginan, punya doa sama Allah. Jadi beliau itu punya kebiasaan, bagus ya, ini menyebarkan angket bahasanya. Maksudnya apa? Beliau itu sering berjumpa dengan umatnya mutanakiron, dalam keadaan yang orang lain tuh nggak bisa, sulit mengenali gitulah. Mungkin pakai topeng, mungkin penampilannya dirubah, pokoknya ya kayak Baim Wong lah dulu kan, apa tuh, bukan reality show, apa tuh ya, dia turun ke jalan tuh loh, dia jadi gembel segala macam sehingga orang nggak kenal. Akhirnya beliau selalu nanya ketika ketemu orang, kamu kenal Daud? Oh kenal lah, itu raja kita. Gimana pandangan kamu? Oh bagus, orang hebat. Suatu saat ketemu satu orang, bagus, kecuali dia sangat bagus, manusia sempurna, keren, cakep. Cuman satu aja kurangnya, kalau ini dilengkapi, wah udah nggak ada celahnya Daud. Apa? Dia masih makan dari Baitul Mal. Dia masih makan dari Baitul Mal. Di Baitul Mal itu kan peruntukan negara, untuk satu negara, bukan untuk pribadi orang. Ada syubhatnya lah, ada nyantainya lah kalau udah makan uang itu. Paham? Akhirnya Nabi Daud doa, ya Allah, saya pengen banget punya penghasilan yang dari itu saya tidak makan uang rakyat. Saya tidak makan uang rakyat. Ya, makanya kan amal terbaik adalah apa yang dikerjakan oleh tangan kita sendiri. Saya lihat nih ada hadisnya. Kata Nabi SAW, karena Daud alaihissalam la ya'malu illa min amal, la ya'kulu illa min amali yadih. Adalah Nabi Daud, beliau tidak akan makan kecuali dari hasil jerih payahnya sendiri. Masya Allah. Akhirnya saya langsung doa deh. Nah, gara-gara doa ini Nabi Daud diberi keistimewaan. Itu tadi tuh, besi yang seharusnya keras menjadi lentur. Jadi nggak perlu dipanaskan, nggak perlu dicairkan, itu langsung lentur sendiri. Besi tinggal gini, tinggal bentuk-bentuk. Kayak orang ngebentuk apa? Kayak orang ngebentuk adonan jadi kue gitu. Nah, makanya kita juga belajar doa, ya, untuk tidak mengambil keuntungan dari, walaupun halal ya, dakwah yang kita lakukan. Justru dakwah ini ngabisin duit, bener gak? Bukan dapat duit. Walaupun kita nggak, apa namanya, ya nggak usah mencela dan tidak boleh kita katakan haram. Tapi memang contoh dari para nabi itu memang begitu gitu.
Nah, kecuali memang Allah tidak mudahkan kita untuk punya usaha lain. Itu bahasa Kiai Uzairon, ambil gaji untuk bisa ngajar, bukan ngajar untuk bisa dapat gaji. Paham? Ambil gaji biar bisa terus ngajar. Karena waktunya udah habis. Jangan ngajar untuk dapat gaji. Tapi ini tetap apa yang disebut di dalam Al-Quran. In ajriya illa 'alallah. Tidak ada upah kecuali dari Allah. Ma as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta upah dari apa yang aku dakwahkan. Nah, itu memang yang terbaik. Kita harus akui. Ya, maka kalau kita punya uang, kita punya bisnis yang bisa mencukupi, mengcover keperluan kita dan keluarga, itu uang dakwah itu bisa jadi sedekah semua. Paham nggak? Nah, ini termasuk amalannya siapa? Ini termasuk amalan Mbah Maimun Zubair yang saya tahu. Mbah Maimun itu kan juga terlibat di politik kan. Itu Mbah Maimun itu kalau ceramah, kalau terjun di politik terus dikasih uang tuh diterima sama beliau. Tapi nggak pernah masuk ke perut keluarganya. Nah, untuk perut keluarganya itu beliau punya sawah sama punya warung di pondok. Paham nggak? Nah, itu kita niat. Ya, kita niat. Nah, itu tadi yang saya bilang, Quran ini luar biasa. Baca dikit aja, tapi didalami ya, buka tafsirnya. Allah tuh kasih isyarat-isyarat gitu. Sehingga nanti Allah kasih bisnis yang bagi orang susah, bagi kita mudah. Paham kan nih? Ini kan tadi besi itu berat, keras. Jadi kalau kita niatnya memang pengen mencukupkan diri dengan aktivitas bisnis kita, nanti akhirnya aktivitas dakwah kita itu menjadi nilai sosial yang tinggi. Ya, dan saya kalau sudah cukup, sudah mapan dengan bisnis-bisnis yang insya Allah Allah semakin lebarkan sayapnya ini, pengen sekali itu amplop-amplop ya diambil itu. Untuk apa? Untuk dikembalikan lagi ke umat. Di antara umat ya ini asatid. Nah, kalau semuanya dimakan ya orang nggak kebagian tuh. Paham nggak nih? Bisnis dimakan, ini dimakan, ya orang nggak kebagian. Coba tuh, Bismillah nih kita niatkan. Dulu sih udah pernah gitu, cuman ya ini semoga lagi lah Allah ingatkan lagi. Memang yang terbaik tuh begitu. Kita punya usaha yang mencukupi keperluan kita, apa saja aktivitas kita dalam menyejahterakan umat tuh bukan kita minta disejahterakan, tapi memang untuk menyejahterakan umat. Gitu ya. Karena Daud alaihissalam la ya'kulu illa min amaliyani. Ada lagi ya hadisnya apa saya lupa. Dalam hadis yang lebih lengkap Nabi SAW bersabda, ma'akala ahadun tu'aman khairan min ayyakula min amali yadih. Wa inna Nabi Allah Daud kana yakulu min amali yadih alaihissalam. Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh seseorang melebihi yang dia hasilkan dari jerih payahnya, dari peluh keringatnya sendiri. Jadi jangan suka dan jangan seneng dapat sesuatu yang kita nggak ikut ada jerih payah di situ tapi punya bagian gitu. Ya sama kan pejabat-pejabat pemerintah. Kerjanya apa, dapatnya berapa. Nah itu sama kita juga begitu gitu. Elah ceramah cuma 15 menit dapat 5 juta kan kayaknya gimana gitu. Nah, itu sebaiknya yang begitu itu dikembalikan lagi untuk umat. Dan kayaknya kalau kita jadi ahli ceramah dan semuanya buat umat, entar ceramahnya banyak, umat tercerahkan. Kita niat insya Allah agar nanti cari duit yang susah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan, sebagaimana Allah mudahkan dan Allah lunakkan, lenturkan itu besi yang sulit untuk Nabi Daud alaihissalam. Doa, ya Allah cukupkan hamba keperluan diri dan keluarga dengan bisnis, dengan amalul yad. Lihat kayak Ustaz Abu Syauqi kan
Enak, kayak begitu tuh enak emang, dan itu udah paling bener udah. Kiai Ubed udah paling bener. Sehingga kita tuh nggak melas-melas ke orang, nggak ngarep-ngarep ke orang. Masya Allah. Ya itu pentingnya baca Quran terus, ngaji terus, sehingga terus Allah benahi dan luruskan kepahaman kita. Nah, alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan, kenapa itu hukama disebut sebagai arifin billah? Dia, karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, Ra'sul hikmati makhafatul. Sesungguhnya puncak atau sumber segala hikmah itu adalah takut kepada Allah. Dan orang yang paling kenal Allah itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Maka dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi al-hukama di situ maksudnya arifin billah. Kenapa? Karena hikmah itu muncul dari takut kepada Allah, dan makin orang kenal Allah makin takut. Maka hukama di sini maksudnya adalah arifin billah. Imam Malik ditanya tentang apa itu hikmah. Nah ini kan bicaranya hukama. Jadi orang-orang ahli hikmah itu mereka punya ucapan yang sangat powerful di hati para pendengarnya. Maka Imam Malik ditanya, bagaimana itu orang itu agar powerful dia punya ucapan? Apa itu hikmah? Maka beliau menjawab, ma zahida abdun wattaqa illa antaqahullahu bil hikmah. Semuanya bisa dikejar kok. Itu tadi. Tidaklah seorang zuhud dalam urusan dunia dan dia takwa kecuali Allah akan munculkan dari lisannya ucapan-ucapan hikmah. Dan beliau mengatakan, siapa yang ingin Allah buka mata hatinya, maka hendaklah amal yang dia sembunyikan lebih banyak dari apa yang dia perlihatkan. Karena amal yang tersembunyi itulah ikhlas. Dan ikhlas itu adalah manba'ul hikmah, sumber segala hikmah. Ini maka Mas Randy, dalam HMT-nya yang saya belajar dari Bang Berry itu, Heart Mastery Training, kunci pertama kalau mau ngomong tuh mau enak didengerin orang, ikhlas. Nggak peduli depan ada siapa, nggak peduli. Itu tadi ya, nggak peduli sama amplopnya juga. Itu beneran itu yang mengekang tuh itu. Nggak peduli mau dapat penilaian apa, itu malah powerful. Tadi zuhud tadi kan, udah nggak perlu sih, emang nggak perlu sama kantong dia. Gampang sebetulnya, gampang. Prakteknya lebih gampang, jangan ya ngomongnya enak Ustaz. Prakteknya bener nanti, enggak, dia omongin gampang dan prakteknya gampang. Nah, hayyinuna layyinuna aisar bimutasar suwasu makrumatu abna'u aisar. Mereka para arifin billah itu yang hidupnya tuh hayyin, layyin, hidupnya mudah gitu, orangnya nggak banyak ribet gitu. Layyin, orangnya juga bisa bergaul dengan siapapun. Aisar, penuh dengan kemudahan, ringan aja hidup. Orangnya menggembirakan terus. Begitulah. La yantiquna bi ghairil haq inna taqu. Kalau ngomong pasti yang penting. Kalau ngomong pasti bermanfaat. Kalau ngomong pasti berbobot. Dan mereka nggak ikut-ikutan debat, mereka nggak ikut-ikutan komen hal-hal yang nggak penting saat orang lain ngomentarin hal-hal nggak penting. Enggak. Udahlah lempeng aja. Siapa yang bertemu dengan salah seorang dari mereka, maka kamu akan bilang, oh, kita melihat satu kumpulan, oh ini nih pimpinan, oh ini emang orang hebatnya, paham nggak? Jadi bukan hebat setelah didengar ucapannya, tapi memang orang lihat sekali tuh, ini emang orang hebat dia. Nah, hadza wabillahi taufik. Jadi pelajaran kita pagi ini adalah zuhud, takwa. Nah, di antara zuhud tadi belajar kita apa saja yang ada dari agama, apa aja yang ada dari rakyat, apa saja yang ada dari masyarakat, jangan kita makan.
kita makan dari hasil keringat kita sendiri. Doa sama Allah dari sekarang. Doa sama Allah. Benar nggak? Ya capek kalau ngarepin dari orang mah. Kita bangkit masing-masing, kelihatannya sulit kalau kita nggak minta. Kalau kita minta, ya Allah cukupkan keperluan diri hamba dan keluarga dengan amalul yad, sebagaimana engkau mencukupkan Nabi Daud dengan amalu yadih, maka dari itu mudahkanlah apa yang sulit dari mencari uang. Sambil langsung dipraktekin, apa aja yang dapat dari umat balikin ke umat. Jangan ini doa ini diambil juga, antara sama Allah ininya nggak dikasih. Pelan-pelan, kalau kamu belum siap saya dulu, ya saya dulu. Belajar ini. Nah, itu baru nanti bisa banyak sedekah ke orang. Kalau enggak, ini dimakan, selesai. Orang nggak kebagian. Amin. Allahumma sahhil lana kullal umur. Allahumma alin lana al-hadid. Al-hadid ini semua yang susah lah, atau orang semua susah. Tapi ini beneran nih, ya semoga ini cara Allah lagi nih. Semoga ini cara Allah lagi nih. Karena kalau udah begitu pasti kenceng itu. Saya dulu ya praktek. Kalian cek imannya, saya dulu. Insya Allah nanti bisnisnya semakin kenceng, yang susah jadi mudah, orang merasakan banyak. Bismillah. Nah, iya, karena bisnis itu harus ngelibatin Allah. Kalau enggak, capek kita pontang-panting. Makasih ya Allah ilmunya. Jazakumullah khair. Enak. Makanya tiap hari harus baca Quran, baca tafsir. Tadaburi, renungi, rasakan. Terima apa saja pesan dari dia. Itu makanya kalian belajarkan dengan TL Kijar. Buka tiap hari. Jangan nggak dibaca, jangan diupload doang, baca. Saya juga baca. Akui yang salah. Rapikan menjadi benar. Apa yang belum ideal, niatkan untuk ideal. Hari ini atau esok. Jangan dibiasakan punya ilmu hanya untuk sebagai perbendaharaan wawasan. Jangan. Nah, seperti saya sepertinya sudah harus mulai. Kalian jadikan ini wawasan, niatkan suatu saat kita jadi alim, kita jadi da'i yang betul-betul berdaya secara ekonomi, dan kita memberdayakan orang. Dari mana? Itu tadi. Dari bina umat, balikin itu. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.